Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan buku wudu Nabi. Kita kembali ke rangkaian wudu yang sempurna mulai dari nomor 2 di halaman 18. Di minggu lalu sudah dibahas oleh Ustadz Azmi, sebagiannya secara global, sebagian secara terperinci. Tapi ada catatan-catatan kaki yang mungkin penting dan butuh untuk dibaca. Maka kita ulang dari nomor 2. Apa yang nanti sudah dibahas Ustadz Azmi dan sudah jelas, maka saya tidak perlu menjelaskannya panjang lebar. Catatan kaki yang penting itu saja mungkin nanti yang akan lebih saya fokuskan. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bukunya. Silakan. Penulis berkata, poin 2. Ucapkanlah bismillah. Jadi 2 pertemuan yang lalu kita membahas tentang niat. Setiap seseorang hendak berwudu, maka hendaklah dia berniat, dan dijelaskan bahwa niat itu tidak perlu nawaitu wudu'a bla bla bla. Dan tidak perlu ini dikarenakan pertama tidak ada sunnahnya, yang kedua ada beberapa alasan yang lain yang tidak perlu saya sebutkan kembali. Teman-teman bisa merujuk ke pembahasan di buku ini. Yang kedua adalah bismillah atau mengucapkan basmalah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah untuknya. Ya. Tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah untuknya. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Perlu diketahui juga bahwa sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Karena sebagian ulama menilai hadisnya dhaif, maka sebagian lagi mengatakan tidak membaca bismillah, wudunya tetap sah. Kesimpulannya, mengucapkan bismillah termasuk yang dianjurkan untuk berwudu atau memulai wudu. Bila lupa, maka wudu tetap sah. Ketiga, cucilah kedua telapak tangan. Lakukan sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jemari tangan. Coba perhatikan teman-teman, saya contohkan. Yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua telapak tangan ini yang putih. Ya. Dan ini dilakukan sambil menyela jari jemari. Maksudnya adalah sela-sela di antara jari jemari ini diginikan. Boleh juga gini. Bisa dipahami? Nanti soal ini sunnah apa wajib nanti akan ada bab setelah ini. Maaf, bab ini namanya bab rangkaian wudu yang sempurna, mencakup yang wajib dan yang sunnah. Jadi di bab ini teman-teman tidak perlu bertanya ini wajibkah sunnahkah. Karena ini yang penting sempurna dulu. Nanti setelah bab ini baru ada pembelahan. Mana saja yang wajib, mana saja yang sunnah. Oke? Dilakukan sebanyak 3 kali, kata penulis di sini, sambil menyela jari jemari. Yang keempat, bersiwak atau sikat gigi, berkumur-kumur, istinsyak atau memasukkan air ke hidung, dan istinthar atau menghembuskan air keluar hidung. Ya. Setelah cuci kedua telapak tangan, saat berwudu kita bersiwak. Bila tidak ada siwak, bisa bersikat gigi. Ini sempurna. Bila tidak ada sikat gigi, misalnya karena wudunya zuhur, biasanya kita jarang bawa sikat gigi zuhur karena pergi ke kantor. Kita pakai jari aja. Ini jari telunjuk ini dibuat gosok-gosok sambil dikorek-korek kerak-kerak giginya. Pakai jari jemari.
Kemudian berkumur-kumur. Nggak usah dijelaskan kumur-kumur itu apa. Kemudian istinshaq. Coba semua menyebutkan istinshaq. Pakai shin. Ya, sambil dihafal. Istinshaq. Ya, apa itu istinshaq? Istinshaq itu ambil air dengan tangan kanan, kemudian air ini dihirup pakai hidung. Itu namanya istinsyaq. Kemudian istinthar. Coba sebutkan. Kalau yang pertama pakai shin dan qaf, syaq. Yang belakang pakai tha dan ra. Istinthar. Coba sebut. Sehingga teman-teman jangan pakai sin. Bukan istinsak, istinsar. Tapi yang pertama pakai shin, yang kedua pakai ta. Coba sebut jadi apa? Ini tulisannya. Al istinsyaq. Istinsyaq. Yang satu lagi al istinthar. Nah, gua sebut. Yang pertama apa? Istinsyaq. Itu yang memasukkan air ke hidung. Sedangkan yang kedua namanya apa? Istinthar. Itu artinya menghembuskan air dari hidung. Kalau istinsyaq pakai tangan kanan, istinthar pakai tangan kiri. Bila pun dua-duanya kanan, dua-duanya kiri, maka pun boleh. Cuman yang lebih utama istinsyaq tangan kanan gini, sedangkan istinthar tangan kiri. Terus. Disunahkan bersiwak sebelum berkumur agar mulut lebih bersih dari sekedar berkumur. Jika tidak ada siwak, boleh diganti dengan bersikat gigi. Ditulis di dekatnya situ, jika tidak ada sikat gigi, pakai jari. Jika tidak ada sikat gigi, pakai jari. Bahkan ada geraham-geraham belakang, itu kalau disikat pakai sikat gigi, ndak hilang keraknya. Tapi ketika kita rogoh pakai jari, kemudian dikorek pakai kuku, kadang lebih bersih malah. Kadang. Lanjut. Berkumur dan istinsyaq dilakukan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kumur dan istinsyaq boleh langsung dengan satu cidukan, boleh juga cidukannya dibedakan. Ya. Berkumur dan istinsyaq pakai tangan kanan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Dan kumur dan istinsyaq itu boleh satu cidukan ini buat dua-duanya, boleh beda-beda. Maksud saya begini. Boleh begini, ambil air, kemudian gini. Sebagian air masuk ke hidung, sebagian lagi masuk ke mulut. Jadi air yang satu dimasukin ke hidung, satunya kumur-kumur. Boleh juga dibelah-belah. 1, 2, 3. Lalu sekali lagi. Paham? Harus paham. Pasti paham. Tidak mungkin tidak. Lanjut. Hendaknya kuat-kuat dalam istinsyaq, kecuali dalam keadaan berpuasa, karena dikhawatirkan air bisa masuk lewat hidung dan akhirnya masuk ke perut sehingga bisa membatalkan puasa. Ya. Sunnah juga saat istinsyaq kuat-kuat. Cuman biasanya sakit di antara dua alis ini. Dan itu dilakukan kuat-kuat kecuali kalau puasa. Karena kalau puasa takutnya masuk lewat hidung, jatuh ke saluran, bila tidak salah namanya eustachius, kemudian jatuh ke dalam lambung. Dan bila menyengaja saat puasa, supaya airnya ada yang jatuh di kerongkongan lalu jatuh di lambung, maka batal puasanya.
Tapi bila tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Lanjut. Setelah istinsyak, lakukan istinthar atau menghembuskan air dari hidung dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Istinsyak pakai tangan kanan, istinthar tangan kiri. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Sebatas yang nomor 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4. Kumur-kumur tidak langsung dibuang karena kan sambil istinsyak. Nanti istinsyak dulu baru kumurnya dibuang. Oh, maksudnya intinya istinsyak, istinsar itu nyambil dengan kumur, intinya begitu. Boleh kah? Boleh. Ada yang bertanya? Banyak. Cuman nomor 2, 3, 4 ya, enggak boleh lebih. Bagaimana kalau misal istinsyak ya dalam kondisi keadaan kurang sehat bagian hidung, misal flu pilek, kan harus diberikan. Oh. Bagaimana kalau lagi flu? Atau memang orangnya alergi, kalau masuk sesuatu sedikit ke hidungnya itu bisa nanti menyebabkan pilek, intinya begitu ya. Sebenarnya nanti babnya balik ke sebenarnya jawaban ini nanti dijawab waktu babnya datang. Sebenarnya istinsyak ini wajib apa sunnah? Kalau kita bilang wajib, ya maka Anda wajib untuk melakukannya meskipun flu. Ya. Tapi kalau dibilang cuma sunnah, maka ndak flu pun ndak apa-apa. Paham? Sebenarnya ini istinsyak ini nanti akan ada pembahasan. Ini wajib ataukah ini cuma sunnah saja? Atau mustahab saja? Bila ini wajib, maka harus dikerjakan. Bila ini cuma sunnah, maka sakit tidak sakit. Kalau mau istinsyak bagus, bila pun tidak apa-apa. Tapi ini belum sekarang. Nanti di bab berikutnya. Baik. Boleh dikasih catatan di dekat nomor 2. Untuk wudu di dalam WC, perlukah baca bismillah? Untuk wudu di dalam WC, perlukah baca bismillah? Ada beberapa alternatif. 1, bismillahnya di luar sebelum masuk WC. Bismillahnya di luar sebelum masuk WC. 2, bismillahnya dalam hati. 3, bismillahnya tidak dibaca sama sekali. Bila meyakini bismillah cuma sunnah. Saya ulang ya, saya rekonstruksi pertanyaannya. Ustadz, di rumah saya tidak ada keran kecuali dalam WC. Sehingga saya kalau mau wudu dan sholat di rumah, maka mau tidak mau saya wudunya dalam WC. Pertanyaannya, kapan saya baca bismillah? Jawabannya ada 3 alternatif. Alternatif 1, sebelum masuk WC, bismillah dulu di luar. Alternatif 2, bila terlanjur sudah masuk dalam WC, baru mau baca bismillah, maka bismillahnya dalam hati. Jangan diucapkan dengan suara bismillah. Dikarenakan ini mengucapkan nama Allah di dalam tempat yang kotor. Dan termasuk bentuk mengagungkan Allah tidak mengucapkan namanya, ayat-ayatnya di dalam WC. Alternatif ketiga, tidak dibaca bismillahnya jika memang orangnya meyakini bismillah itu hanya sunnah. Udah? Pertanyaan lain? Terang. Oh iya. Kalau istinsar ternyata tidak ada airnya dari hidung, apa perlu diulang? Tidak perlu diulang. Cukup menghembuskan yang ada saja. Tidak ada airnya. Ulang lagi, diisi. Dia ditampung dulu airnya biar
Kalau itu logikanya, maka harusnya ada tuntunan istinsyak itu sambil nengadah. Biar airnya tidak jatuh. Dan tidak ada. Cukup ya, cukup. Kelima, basuhlah atau cuci wajah 3 kali. Batasan wajah secara vertikal adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala di atas dahi hingga tulang rahang bawah dan dagu. Batas horizontalnya adalah dari tonjolan dekat telinga kanan ke tonjolan dekat telinga kiri. ya. Yang kelima, cuci wajah. Berapa kali? Minimal 1 kali. Nanti ini soal 1 kali, 2 kali, 3 kali, boleh lebih dari 3 kali apa tidak. Nanti pembahasannya di bab-bab selanjutnya. Untuk batasan wajah secara vertikal, berarti kan dari atas ke bawah. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala, di atas dahi. Coba pegang di mana rambutnya tumbuh. Kalau ada orang agak kurang normal, misalnya rambutnya tumbuh dari dahi, berarti naik sedikit. Karena kebetulan rambutnya tidak normal. Begitu juga kalau sudah ada yang usia 40 ke atas atau memang profesor, sehingga rambutnya sudah di atas, maka bukan dari atas, tapi tetap di atasnya dahi. Itu namanya wajah. Lagi pula kita kalau ketemu orang bilang, saya lihat wajahnya itu bersinar. Masya Allah loh, dia sekarang glowing loh wajahnya. Yang namanya wajah yang mana? Ya yang kelihatan saat tatap muka. Kan tidak lihat dari kepala. Coba lihat wajahmu. Ditundukkan kepalanya. Ini kan kepala. Sebatas wajah ini wajah. Ini namanya batas vertikal. Batas horizontal berarti yang mendatar disebutkan di sini dari tonjolan. Coba pegang tonjolannya. Tonjolan dekat telinga kanan sampai tonjolan telinga kiri. Ini namanya wajah. Adapun kita lihat sebagian anak-anak kecil kita, mereka kalau wudu, kita perhatikan itu wajah yang dia cuci hanya sebatas yang tertutup sama telapak tangannya. Jadi cuma begini. Terus, nah ini kan tidak tertutup nih bagian sininya. Dia cuma begini, slok. Ya kan? Maka ini belum masuk wajah. Jadi perhatikan ini seluruh wajah. Kalau ada yang berkacamata, berarti harus lepas kacamatanya. Karena kalau tidak lepas kacamata, khawatirnya ada bagian dari wajahnya yang tertutup dengan gagangnya kacamata. Selanjutnya. Janggut termasuk bagian wajah. Janggut disela-sela dengan jemari jika lebat. Jika janggut tipis, basahi seluruhnya hingga dagu juga terkena air. Janggut termasuk wajah. Berarti bagiannya dagu. Janggut ini disela-sela dengan jari jemari jika lebat. Antum bayangkan janggutnya Ustaz Syafiq aja. Ya, karena di sini tidak ada yang terlalu begitu. Ada Pak Muhtarom. Nah itu yang lebat diginikan. Pakai jari jemari. Kayak disisir pakai jari. Ini namanya disela dengan jemari jika lebat. Jika tipis, dan itulah kebanyakannya kita orang Indonesia, maka cukup dibasahi. Giniin saja. Supaya dagunya kena air. Lanjut yang keenam. 6. Basuhlah atau cuci kedua tangan. Batasannya mulai ujung kuku hingga siku, termasuk permulaan lengan atas. Lakukan sebanyak 3 kali dengan menggosoknya. Dahulukan tangan kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Orang yang buntung atau terputus sebagian tangannya, namun tidak sampai siku, cukup baginya mencuci tangan yang tersisa hingga siku. Jika buntungnya lebih dari siku, cukup mencuci ujungnya. Ya. Yang keenam setelah cuci wajah adalah cuci kedua tangan. Batasannya mulai dari ujung kuku sampai siku. Maka teman-teman perhatikan seluruh tangannya mulai dari bagian lengan atas permulaan. Ini ya. Di atasnya lipatan ini. Sedangkan di bagian belakangnya berarti apa? Siku, tapi di atasnya siku. Paham ya? Nah segini. Ini semua harus kena air. Termasuk ujung-ujung jarinya. Karena bisa jadi ada orang cuci tangan. Kadang-kadang kita lihat di anak-anak. Bahkan sebagian orang dewasa.
Yang mereka cuci hanya hitam lengannya. Sedangkan bawahnya ini yang putihnya tidak kena. Ya atau tidak? Pernah tidak lihat orang-orang begitu ya? Mungkin pergi ke mall, ya, yang orang-orang yang mungkin ya secara umum biasanya kurang ikut-ikut kajian. Kalau cuci tangan hanya di bagian hitamnya ini aja. Putih-putihnya ini tidak kena. Itu pun yang dia cuci hanya bagian sini aja. Jari-jarinya itu tidak kena. Nah ini kesalahan. Kemudian dilakukan sebanyak 3 kali dengan cara menggosoknya. Meskipun kalau ada orang lengannya itu cuma menari di bawah air dan dia yakin semua bagian tangannya itu kena, maka sah-sah saja. Contoh kayak apa ya? Ini keran. Saya gambar aja ya. Contoh ini keran. Gambar keran kayak apa? Kayak apa gambar keran? Gini kan? Ini air. Tangannya dia itu menari di bawahnya. Ini tangan ya. Begitu ya. Dia cuma begini nah. Nah. Dia cuma menarikan lengannya ini, dia tarik mundur, maju mundur, tapi tidak digosok. Tapi dia yakin bahwa semua air itu kena di seluruh tangannya ini, maka ini sah. Tapi akan lebih yakin kalau tangan satunya lagi menggosok, itu akan lebih yakin. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang tangannya tidak dua. Nah kalau dia tangannya nggak dua, nggak ada yang bantu menggosok, lalu dia cuma begini saja, maka sah-sah saja. Yang penting seluruh tangan terkena air. Ini siku ya, naik ke atas. Nah mulai dari sini. Permulaan lengan atas dan mencakup seluruhnya siku. Selanjutnya, untuk orang yang buntung atau putus sebagian tangannya, namun belum sampai sikunya, maka yang dicuci adalah yang sisanya sampai siku. Tapi bila buntungnya lebih dari siku, maka yang dicuci cukup ujungnya. Lihat. Misalnya orang ini buntung pergelangannya. Ini pergelangan misalnya. Biasanya kalau buntung pergelangannya biasanya kenapa dia? Kecelakaan. Ada yang lain? Potong tangan karena mencuri di Saudi. Yang sudah mencapai batas minimal untuk kemudian dipotong tangannya. Hilang tangannya kan? Tapi mulai dari atas pergelangan sampai dengan siku, ini tangannya masih ada. Maka yang dicuci saat wudu adalah yang sisanya sampai sikunya. Tapi kalau ada orang tangannya seperti ini mukanya, ini badannya, cuman tangannya? Tangannya cuman gini, ya kan? Ini apa ya? Gambar apa ini? Ulang. Gini kepalanya, ini lehernya. Nah gini. Nih. Ini kan siku-sikunya hilang semua begitu. Maka nanti yang diusap hanya ujungnya yang tersisa ini aja. Kalau ini ya berarti ininya aja yang di ujungnya yang dicuci. Lihat catatan kaki nomor 19 dan 20. Coba dibaca. Catatan kaki nomor 19. Boleh mengalirkan air dari jemari dan telapak tangan menuju siku. Boleh juga mengalirkan air dari siku menuju jemari dan telapak tangan. Ya, perhatikan teman-teman. Sebagian orang ada yang berpendapat air itu harus tertuang di telapak tangan lalu dialirkan ke siku. Alasan mereka karena firman Allah Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kata mereka, dan cucilah tangan kalian sampai siku. Itu menunjukkan tangan dulu, baru sampai siku, kata mereka. Sehingga mereka menganggap ayat ini ditunjukkan dengan kata ila al-marafiq. Ini adalah ke alias arah. Jadi dari telapak tangan menuju ke siku. Jadi airnya harus jatuh kayak gini. Arahnya ke sana.
Yang benar, tafsir seperti ini, wallahu alam belum sebatas yang saya coba cari, tidak ada. Yang dimaksud dengan ila di sini adalah batas. Jadi batasnya tangan itu mulai dari jemari sampai dengan siku, sampai perlengan atas. Mau arahnya jatuh air ke dari telapak menuju ke siku, ataukah dari siku menuju telapak, sama saja. Bisa jadi kita wudu di keran yang keran itu pendek, sehingga kalau membungkuk tidak enak. Lalu akhirnya kita letakkan siku kita duluan di bawahnya keran, kemudian kita cucinya gini. Ya atau tidak? Bisa jadi kerannya tinggi semuka misalnya. Dengan enaknya kita gini. Jatuhnya dari telapak menuju ke siku. Karena kalau mau begini juga tidak enak. Enaknya kayak gini. Sedangkan keran pendek enaknya gini. Dua-duanya boleh. Mau telapak ke siku, siku ke telapak, sama saja. Catatan kaki 20. Catatan kaki 20. Sebagian ulama berpendapat boleh mencuci tangan dan kaki selang-seling kanan kiri 3 kali dengan tetap mendahulukan tangan kanan. Ya. Intinya adalah boleh mencuci tangan itu kan 3 kali. Boleh tangan kanannya dulu 3 kali, baru kirinya 3 kali. Boleh juga selang-seling kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang penting duluan kanan. Kalaupun dia duluan kiri pun sebenarnya tidak apa-apa, karena mendulukan kanan itu hanya sunnah. Nanti akan ada babnya. Yang penting kanan kanan kanan, kiri 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 boleh, kanan kiri kanan kiri kanan kiri juga boleh. Karena untuk tangan itu mudah. Berbeda untuk kaki, kalau kakinya jelas, kalau kaki enaknya kanan 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 kiri kiri kiri. Kalau kakinya kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tidak enak ya, merepotkan sendiri. Ke-7. 7. Usaplah seluruh kepala. Lakukan pengusapan dengan kedua tangan, mulai dari depan kepala menuju tengkuk. Dari tengkuk kembalikan ke tempat semula atau di depan kepala. Ya, situ dulu. Usap seluruh kepala. Boleh di highlight dengan stabilo atau dikasih pulpen. Di kata seluruh. Itu menunjukkan bahwa yang diusap itu bukan cuma jambulnya. Karena sebagian orang hanya mengusap jambul. Apalagi yang pakai pomade dan dia tidak mau rambutnya terhambur. Ya, dia biasanya gini, disambil diusap-usap jambul-jambulnya aja. Ya. Yang benar ada seluruh kepala. Seluruh kepala. Lakukan pengusapan dengan kedua tangan. Ikuti teman-teman. Mulai dari, pegang ya, dari depan kepala menuju ke tengkuk. Dari tengkuk kembalikan ke tempat semula di depan kepala. Jadi begini. Boleh dikasih catatan dekat situ? Empat cara mengusap kepala. 4 cara mengusap kepala. 1. Seperti yang tertulis di buku. 1. Seperti yang tertulis di buku. Yaitu dari depan kepala ke tengkuk. Tengkuk kembali ke kepala. Ke depan kepala. 2. Tengkuk ke depan, depan ke tengkuk. Cara nomor 2 berarti sebaliknya nomor 1. Kalau nomor 1 dimulai dari depan ke belakang, belakang ke depan. Cara yang kedua dari belakang ke depan, depan ke belakang. Paham ya? Oke. Cara ketiga. Depan ke belakang saja. Depan ke belakang saja, tidak kembali. Ini bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu. Apalagi yang rambutnya panjang. Kayak pas rambutnya panjang, nanti begini.
dari depan ke belakang, rambutnya dihambur ke depan. Begini lagi. Baru dihambur lagi ke belakang. Nah, rambutnya panjang buat mama-mama, maka tidak perlu nomor 1, tidak perlu. Nomor 2 juga tidak perlu. Cukup nomor 3. Yaitu dari depan ke belakang, sudah. Langsung ke telinga. Jadi tidak usah kembali. Paham? Nomor 4. Nomor 4. Mengambil air dengan tangan kanan. Ambil air dengan tangan kanan. Dituang ke tangan kiri. Lalu dituang ke atas kepala. Lalu dituang di atas kepala. Lalu mengusap seluruh kepalanya. Lalu mengusap seluruh kepalanya. Seperti nomor 1. Seperti cara yang nomor 1. Perhatikan teman-teman. Ini cara 1. Ambil air ke telapak tangan, tuang ke telapak tangan kiri, buang. Air sebatas yang menempel di 2 telapak tangan, usapkan dari depan ke belakang, belakang ke depan, lalu masuk ke telinga. Cara kedua, ambil air di telapak tangan kanan, tuang ke telapak tangan kiri, buang. Dari belakang ke depan, depan ke belakang. Cara ketiga, ambil air di telapak tangan kanan, tuang di telapak tangan kiri, buang. Kedua telapak tangan usap dari depan ke belakang. Nggak usah kembali lagi ke depan. Cara keempat, ambil air di telapak tangan kanan, tuang ke telapak tangan kiri, kemudian diguyur kayak ditetesin atas kepalanya. Lalu kemudian diusap seperti nomor 1. Ke belakang, ke depan. Sebagian ustadz kita ada yang mengatakan mengusapnya itu boleh sambil ditata rambutnya. Karena ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengusap kepalanya tanpa mengubah tatanan rambutnya. Jadi yang dari atas kepala tadi, gitu ya, pakai tangan kiri, kemudian diusap di kepalanya. Tanpa merusak apa? Tanpa merusak tatanan rambutnya. Jadi pahami? Termasuk juga untuk ibu-ibu tidak perlu mengusap seluruh rambut. Jadi tidak perlu misalnya seperti ini. Diusap dari depan ke belakang, kemudian rambutnya diginiin. Gitu. Kalau rambutnya panjang, ya itu tidak perlu. Cukup sampai tengkuk, sudah langsung ke kuping. Bisa dipahami? Lanjut bacanya. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusap atau mencuci lehernya. Ya. Tidak ada hadis yang sahih Nabi mengusap atau mencuci leher. Saya dapati di sebagian teman-teman, tidak tahu dapat pelajarannya dari mana. Ada yang begini, ambil air, tuang di kanan kiri, buang, terus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, terus sambil giniin lehernya. Nih. Atau malah begini, dari depan ke tengkuk, tapi nggak cukup di tengkuk, dilanjutnya ke leher, terus diginikan bagian belakangnya, diusap-usap pakai telapak tangannya, kembalikan lagi ke depan, baru ke leher bagian depannya. Yang benar leher itu tidak ada urusannya di wudu. Tidak ada sangkut pautnya leher pada wudu. Lanjut. Perlu diketahui bahwa di antara para ulama ada yang mengatakan cukup mengusap bagian depan kepala. Ya. Ini sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i.
bahwa yang diusap itu hanya depannya. Sebagaimana mungkin kita dulu belajar waktu SD dari guru-guru kita atau yang kita dapati dari buku-buku pelajaran SD. Ya, waktu saya SD bukunya warnanya hijau. Ya. Lanjut. Namun yang dipraktekkan para sahabat saat memperagakan wudhu Nabi adalah mengusap seluruh kepala sebagaimana dalam banyak hadis yang sahih yang akan disebutkan sebagainya setelah poin membasuh kaki. Ya. Yang dipraktekkan para sahabat saat mereka memperagakan begini loh wudhunya Nabi. Yang mereka peragakan adalah mereka mengusap seluruh kepala. Dan wallahu alam semua hadis-hadis yang menceritakan sebagian sahabat Nabi mempraktekkan wudhunya Nabi, kepala itu semuanya diusap, nggak ada yang jambulnya doang. Ya, sebagaimana nanti sebagian hadisnya akan disebutkan setelah soal kaki. Lalu? Dengan demikian, mengusap seluruh kepala lebih tepat daripada mengusap bagian depan saja. Maka yang benar usap seluruh kepala, bukan depannya saja. Lanjut. Mengusap kepala itu cukup sekali, tidak lebih. Ya. Untuk kepala hanya sekali, tidak lebih. Perhatikan teman-teman ke depan. Di dalam berwudu itu ada yang namanya al-ghusl. Artinya cuci atau basuh. Ada lagi yang namanya masah. Apa ini? Usap. Yang dicuci misalnya wajah. Terus tangan, terus apa? Kaki. Sedangkan yang diusap apa? Kepala. Cuman kepala? Apa? Jilbab. Nanti akan ada sorban. Nanti akan ada babnya di bagian-bagian belakang. Kaos kaki. Teman-teman yang sudah lama ngaji insya Allah pernah dapat bab mengusap khuf. Ini, ghusl ini minimal 1 kali. Maksimal 3 kali. Sedangkan untuk masah maksimal 1 kali. Tuh, itu kaidahnya. Cuci-cuci minimal 1, boleh 2, maksimal 3. Sedangkan usap-usap maksimal 1. Enggak boleh lebih. Paham? Lanjut. Usap juga kedua telinga karena Nabi SAW bersabda, Al-udhunani minar ra's. Kedua telinga adalah bagian dari kepalanya. Ya. Usap juga kedua telinga karena telinga itu bagian dari kepala kata Nabi. Bagaimana caranya? Silakan. Caranya, ibu jari menggosok daun telinga bagian belakang dan telunjuk membersihkan bagian lubang telinga. Ya. Coba teman-teman rabat telinganya. Ibu jarinya menggosok daun telinga bagian belakang. Coba daun telinga bagian belakang pakai ibu jari. Telunjuk masuk ke lubang telinga. Gitu. Jadi begini, kalau disambungkan dengan kepala berarti begini. Dari depan ke belakang, boleh juga kembali ke depan. Kemudian telunjuk masuk ke lubang telinga, jempol menggosok daun telinga bagian belakang gini. Oke. Ustadz, kalau jempolnya yang di lubang, terus telunjuknya yang di daun bagaimana? Ya kalau memang terpaksa begitu ya tidak apa-apa juga. Contohnya saat kita mewudukan orang. Kalau kita mewudukan orang, bisa jadi lebih enak itu pas nguduknya itu kayak jewer dia. Di mana jempol ini yang di telinganya, di lubangnya. Telunjuk yang gosok daun telinganya. Yang penting telinganya diusap, jangan dibiarkan. Kecuali wanita yang wudunya pakai jilbab. Nanti ada, bahasanya ada lagi. Bagaimana kalau perempuan terpaksa wudu di tempat terbuka? Dia nggak mau buka jilbabnya.
itu telinganya diapain? Nanti akan ada. Insya Allah. Lanjut. Air yang digunakan untuk mengusap telinga, boleh air yang sama untuk mengusap kepala, boleh juga air yang baru. Ya. Paham ini? Air yang digunakan untuk usap telinga, boleh air yang sama dengan yang di kepala. Maksud saya yang tadi diambil buat kepala, dari kepala ke tengkuk, ke depan, ke telinga, itu airnya sama. Artinya nggak usah ambil air baru. Boleh. Boleh juga airnya berbeda. Jadi ambil air di tangan, dibuang, diusap ke kepala, ditarik lagi ke bagian depan. Untuk telinga ambil air baru lagi. Ini. Lanjut. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan yang Nabi lakukan saat mengajarkan wudhu kepada seorang laki-laki. Tsumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi 'ala dhahiri udhunayhi wa bi sabbahataini batina udhunayhi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, memasukkan kedua telunjuknya ke dalam lubang telinganya, serta mengusap bagian luar kedua telinga dengan ibu jarinya dan bagian dalam telinga dengan telunjuknya. Ya, sudah jelas ya. Nabi usap kepala, beliau masukkan dua telunjuknya ke dua telinga. Jempolnya beliau mengusap daun telinga bagian luar, yaitu bagian belakang. Sedangkan telunjuknya masuk ke dalam lubang telinga. Lanjut. Untuk wanita yang rambutnya panjang, ia cukup mengamalkan hadis berikut. Ya, berikut ini untuk perempuan yang rambutnya panjang. Tadi saya sudah bilang tidak usah diusap sepanjang rambut. Kayak ini apa nih ya? Kayak keramas betul. Bukan. Pakai conditioner. Seperti orang pakai conditioner kan pengennya semua conditioner itu kan kena seluruh rambut. Nah, tidak perlu. Cukup dari depan kepala ke tengkuk langsung ke telinga. Berikut hadisnya. Anir Rubayya binti Muawwidh ibn Afra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a indaha famasaha ar-ra'sa kullahu min qarni sya'ri kulla nahiyatin limin sabbi asy-sya'r la yuharriku sya'ra an hay'atihi. Dari Arubaiyah binti Muawwidh bin Afra bahwa Rasulullah SAW berwudu di dekatnya. Beliau mengusap seluruh kepalanya mulai dari atas kepala ke seluruh penjuru kepala tempat tumbuh rambut tanpa menggerakkan atau mengubah tatanan rambutnya. Ya. Nabi mengusap seluruh kepala itu tanpa perlu mengubah tatanan rambut, sehingga rambutnya tidak perlu misalnya dihambur ke depan lalu dihambur lagi ke belakang. Atau seperti pakai conditioner. Ini juga tadi yang saya bilang di bagian 4 cara mengusap kepala. Ada juga sebagian ustadz kita yang menjelaskan yaitu dituang dengan air dari atas kepala. Kemudian diusap ke seluruh penjuru kepalanya tanpa menghambur sisirannya. Dan ini solusi buat teman-teman yang pokoknya yang rambutnya itu pokoknya harus tertata. Ya kan biasanya itu resepsionis hotel, kemudian jenderal, petinggi polisi yang rambutnya itu pokoknya keren dah pokoknya. Ya selalu tertata. Nah dia tidak mau terhambur itu sisirannya, maka dituangkan dari atas kepala, kemudian diusap ke seluruh bagian-bagian kepalanya tanpa perlu merusak tatanan rambutnya. Dengan demikian, lanjut. Dengan demikian ia tidak perlu mengembalikan tangan dari tengkuk menuju ke depan kepala karena akan mengacaukan rambut. Ya ini perempuan maksudnya. Terus? Perlu diingat juga bahwa dalam wudu yang diusap adalah kepala, bukan rambut. Sehingga pengusapan cukup sampai penjuru kepala atau tengkuk, bukan sepanjang rambut. Ya, ini penting banget teman-teman. Perlu diingat bahwa dalam wudu yang diusap itu kepala, bukan rambut. Sehingga pengusapan itu cukup sampai seluruh penjuru kepala atau tengkuk, bukan sepanjang rambut. Mungkin sebagian perempuan ada yang mengira ini rambut saya panjang, jadi dia kayak pakai conditioner tadi tuh. Seluruh air dikenakan ke seluruh rambut.
Padahal sebenarnya yang diusap itu apa? Kepala. Sehingga kalaupun rambutnya misalnya tidak kena air seluruhnya, ya dia hanya mencukupkan sampai tengkuk saja, itu boleh. Begitu. Nanti mungkin akan mengundang pertanyaan, Ustadz, katanya kalau rambutnya pakai pewarna yang melapisi rambut, katanya tidak sah. Itu gimana? Sebenarnya gampang kalau teman-teman membayangkan, yang penting kena kepala seluruhnya, tidak perlu seluruh rambut, dan rambut tidak boleh pakai cat warna yang warnanya tidak menyerap ke dalam rambut. Coba bagaimana, pikirkan aja. Pokoknya begitu. Bisa kebayang? Tidak bisa kebayang? Ya, kalau ada perempuan pakai pewarna rambut, kan biasanya mewarnai rambut itu kan mulai dari kulit kepala toh, dari pangkal rambut kan. Nah, itu memang harus diusap. Tapi ketika ada bagian-bagian rambut yang itu adalah benda padat, alias cat atau pewarna rambut, yang pewarna rambut itu tidak masuk ke dalam rambut, tidak seperti pacar. Beda kalau daun pacar itu semua masuk ke dalam rambut. Tapi kalau rambutnya itu terlapisi, maka nanti dia bisa menjadi penghalang untuk air-air itu jatuh ke dalam sela-sela rambut atau ke antara rambut-rambutnya. Semoga bisa dipahami. Azan dulu. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baca catatan kaki terakhir. Catatan kaki nomor 21. Wanita yang berwudu di tempat umum terbuka dan khawatir auratnya tersingkap tidak wajib membuka jilbab untuk mengusap kepala. Ya. Kalau ada wanita, dia harus berwudu, tapi qadarullah tempat wudunya nggak ada. Secara khusus nggak ada yang tertutup. Adanya tempat terbuka. Dan dia tentu tidak mau auratnya tersingkap. Maka dia tidak wajib untuk membuka jilbab. Lalu bagaimana caranya? Ia cukup mengusap jilbabnya ke seluruh penjuru kepala. Yang terbaik jika ia memperkirakan akan ada kemungkinan berwudu di tempat terbuka, maka ia berwudu dahulu di rumahnya agar pengusapan jilbab dilakukan dalam kondisi telah bersuci sebelum memakainya. Ya. Caranya adalah dia cukup mengusap jilbabnya ke seluruh penjuru kepala. Perhatikan teman-teman. Caranya adalah sekedar mengambil air di telapak tangan kanan, tuang ke telapak tangan kiri, buang. Sebatas air yang menempel di telapak tangan ini diusapkan di seluruh penjuru jilbab sampai ke kepala. Dah, itu saja. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan atau ada yang malah menganjurkan jari jemarinya itu lewat bawah jilbab mencari telinganya. Kemudian diusap sebagaimana biasa. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak perlu. Dikarenakan apabila kepala sudah tertutup jilbab, maka telinga sudah tercakup di dalamnya. Sekalipun dia tidak rogoh dari bawah untuk mencari telinganya, lalu mengusapnya, maka tidak apa-apa. Di sini ada catatan, yang terbaik adalah kalau memang kita akan pergi ke sebuah tempat, yang di tempat itu kita khawatirkan tidak ada tempat berwudunya. Misal teman-teman mau pergi ke, anggap saja ke pantai lah, kemana lah, apapun tujuannya lah misalnya. Kemudian di sana sudah bisa diperkirakan, waduh saya nanti di sana khawatirnya malah nggak bisa berwudu. Ya, maka berwudu dari rumah ya supaya tidak perlu melakukan wudu di tempat terbuka. Untuk poin 8 dan seterusnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ada yang mau bertanya? Sampai nomor 7. Pembahasan yang Al-Ghusl dan Al-Mashu itu ada nggak di buku yang kita sedang bahas? Adakah pembahasan yang Al-Ghuslu dan Al-Masah tentang minimal 1 kali, maksimal 3 kali itu? Ada nggak ya? Saya lupa-lupa ingat. Saya sendiri yang nyusun padahal. Tapi kalaupun ada, bisa dipastikan itu ada di catatan kaki. Karena faedah seperti ini saya dapatkan dulu di kajian, bukan dari buku. Saya biasanya menyebutkan ini, kata-kata minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Kalau untuk usap minimal maksimal 1 kali, itu dapatnya dari di kajian-kajian waktu pertama belajar. Adapun di buku, terusnya ada sih. Nah, kenapa antum harus bertanya itu? Karena Mas Azmi minggu lalu juga bahas sama. Anak pikir poin ini ada di buku. Oh. Nanti kita baca saja, nanti insya Allah dapat. Tapi seharusnya ada ya, coba ya. 3 kali. 2 atau 3 kali. Coba buka halaman 30 paling bawah. Catatan kaki nomor 26. Di antara para ulama ada yang membuat kaidah jumlah hitungan saat wudu. Pembasuhan dilakukan minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Pengusapan dilakukan maksimal 1 kali. Dengan demikian berkumur, istinsyaq, istinsar dan pembasuhan tangan, wajah dan kaki dilakukan minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Adapun pengusapan kepala, jilbab, sorban, khuf dan perban atau pembalut luka hanya sekali, tidak boleh lebih. Tapi saya kasih di catatan kaki, berarti ini adalah tulisan saya sendiri.
Ada yang bertanya? Untuk wanita yang wudhunya di tempat terbuka, kan tangannya tetap harus dicuci. Iya. Terus bagaimana dia mencucinya? Dia mencucinya disembunyikan di bawah jilbabnya. Makanya wanita itu jilbabnya jangan pendek-pendek. Itulah kenapa salah satu hikmahnya orang disuruh pakai jilbab panjang. Salah satunya adalah dia bisa berwudu di tempat umum. Paham? Dia bertanya? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.